Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini Mr. Yohan akan membawakan materi di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, mau tahu apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pada pembelajaran 3 ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat, kedua keragaman adat istiadat, yang ketiga, kita akan belajar perbedaan bahasa iklan media cetak dan media elektronik. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih artinya pembangunan sosial itu. Di sini, pembangunan sosial itu memiliki pengertian adalah semua aktivitas yang terkait tentang aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Jadi, semua kegiatan di bidang sosial dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, dengan adanya pembangunan sosial juga, itu bisa kita memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti kehidupan pangan, kehidupan papan, maupun kebutuhan sandang ya. Oke, seperti itu anak-anak tentang pembangunan sosial dalam masyarakat. Jadi, pembangunan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Dia mengupayakan untuk pembangunan sosial ini supaya masyarakat itu memiliki taraf hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Itu tujuan dari pembangunan sosial. Nah, di sini upaya-upaya dalam pembangunan sosial itu kita bisa lihat contohnya di sini. Ya, yang pertama itu ada pasar. Ya, pasar ini merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bisa membantu pembangunan sosial dengan cara apa? Dengan cara adanya transaksi di dalamnya. Itu peran pasar. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan ini dia dapat membantu pembangunan sosial karena penyuluhan kesehatan ini menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, wabah ataupun penyakit yang sedang merebak di masyarakat. Nah, itu pentingnya penyuluhan kesehatan. Dan yang terakhir adalah koperasi. Nah, koperasi ini dia merupakan salah satu organisasi yang dapat membantu jalannya pembangunan sosial dengan cara apa? Dengan cara melakukan sebuah program yang namanya simpan pinjam, atau koperasi itu melakukan produksi atau melakukan distribusi. Nah, begitu anak-anak ya. Jadi, dalam pembangunan sosial tentu harus ada sebuah interaksi sosial. Jadinya, kalau pembangunan sosial itu mau berlangsung dengan baik, jadi harus ada sebuah interaksi di dalamnya ya. Jadi, harus ada sebuah interaksi komunikasi di dalam pembangunan sosial itu ya, seperti itu anak-anak. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang keragaman adat istiadat. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang dimana Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Nah, di dalam pulau-pulau tersebut juga ada terdapat suku-suku yang mendiaminya. Nah, masing-masing suku ini memiliki adat istiadat yang berbeda tentunya. Adat istiadat di Bali mungkin akan berbeda dengan adat istiadat yang ada di Surabaya atau ada di Kalimantan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, sekarang Mister akan menyampaikan ada 3 adat istiadat dari Indonesia. Yang pertama yaitu festival atau adat istiadat Nadran. Nah, Nadran ini merupakan upacara yang dilakukan oleh para nelayan di daerah Indramayu dan Cirebon. Nah, upacara Nadran ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas hasil tangkapan atau hasil laut yang melimpah yang telah diperoleh oleh para nelayan. Nah, upacara ini biasanya dilakukan dengan cara melarung atau menghanyutkan hasil-hasil olahan pangan itu ke laut. Nah, caranya mereka berterima kasih kepada Sang Pencipta itu adalah melarung hasil olahan pangan ke laut. Nah, kita lihat penjelasan gambarnya. Oke. Nah, gambar ini adalah, atau potret ini adalah sebuah
tradisi Nadran ya. Ini adalah potret tradisi Nadran. Nah, jadi seperti ini, ada orang-orang naik kapal, kemudian di kapal-kapal ini dihias, kemudian dia mengangkut juga olahan-olahan pangan yang akan dihanyutkan ke laut. Kedua, ada tradisi kebo-keboan. Nah, kebo-keboan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi. Untuk apa? Untuk memohon turunnya hujan. Nah, puncak tradisi ini adalah dengan cara menanam padi di persawahan sebagai bentuk penolak bala atau bencana. Nah, di sini uniknya ya, dalam festival kebo-keboan ini ya, dilakukan oleh masyarakat yang merias dirinya sendiri menyerupai kerbau atau sapi. Nah, seperti ini, lihat. Jadi, dia ini warga masyarakat menghias dirinya atau berdandan hampir serupa dengan kerbau atau sapi. Nah, nanti pada saat upacara itu berlangsung, konon katanya beberapa dari mereka itu akan mengalami kesurupan. Nah, kesurupan kerbau katanya. Jadi, nanti mereka yang kesurupan inilah yang akan menanam padi di persawahan. Seperti itu anak-anak ya. Oke, lanjut ke ritual yang ketiga, yaitu ritual tiwah. Nah, ritual tiwah ini adalah ritual yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di daerah Kalimantan Tengah. Nah, upacara ini sendiri merupakan upacara sakral yang paling besar dalam suku Dayak, yang dimana dalam upacara ini dia itu bertujuan untuk menghantarkan roh-roh menuju langit ketujuh, katanya anak-anak. Jadi roh-roh orang yang meninggal itu mereka hantarkan sampai ke tempat mereka beristirahat terakhir kalinya, yaitu di langit ketujuh katanya ya. Nah, dalam ritual ini juga dia itu melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat ya. Lapisan masyarakatnya itu ada berbagai macam, sehingga mereka ini dibilang upacara terbesar di dalam suku Dayak anak-anak ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang bahasa iklan media cetak dan elektronik. Apa sih bedanya? Oke, kita akan belajar. Nah, yang pertama, perbedaannya itu adalah kalau di media cetak ya, informasinya itu disampaikan tertulis ya, ditulis informasinya, atau dicetak, di print. Nah, itu. Kalau di media elektronik, nah, informasinya ini disampaikan melalui audio atau visual. Kalau iklan radio itu biasanya melalui audio. Kalau iklan video biasanya dia bisa disampaikan dengan cara audio atau suara, atau dengan visual atau gambar. Nah, kemudian yang kedua, iklan media cetak ini bisa dilihat dalam jangka waktu yang lama. Kalau media elektronik dia hanya bisa dilihat pada saat iklan itu ditayangkan. Setelah kita menonton iklan itu, kita tidak bisa lagi menonton iklan yang sama, kita harus mengulanginya lagi. Jadi itu maksudnya ya, tidak bisa dilihat dalam waktu yang begitu lama. Tapi meskipun mereka punya perbedaan, mereka juga pastinya punya kesamaan, yaitu sama-sama mengiklankan atau mempromosikan sebuah barang atau jasa yang nantinya bisa menarik hati masyarakat untuk menggunakan hal-hal yang diiklankan tersebut anak-anak. Nah, sekian saja video kali ini anak-anak. Mister rasa sudah cukup jelas ya semuanya. Kita sudah belajar hari ini tentang pembangunan sosial, belajar tentang ritual atau adat istiadat yang ada di Indonesia, dan kita juga sudah belajar tentang perbedaan bahasa iklan media cetak dan media elektronik. Jadi terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih sudah menonton dan menyimak dengan baik seluruh video Mister ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.